Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Fiqhu Bulughil Maram, hadis ke 610 tentang saumu yaumi sabti, mempuasai hari Sabtu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anis Sama binti Busrin radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sama binti Busr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasumu yauma sabti, jangan kalian mempuasai hari Sabtu, illa fi mafturidu alaikum, kecuali apa yang diwajibkan pada kalian, kecuali puasa wajib. Jadi jangan puasa hari Sabtu, nanti giliran Ramadan Sabtu buka, bukan begitu maksudnya. Ya kalau wajib mah, ya atau qada kan, nazar. Fa ilam yajid ahadukum, maka jika tidak menemukan salah seorang di antara kalian illa liha inab, kecuali kulit anggur, au di sajarah, atau kulit pohon, fal yam gadaha, maka kunyahlah. Ya, maksud ini kalau kita terlanjur berpuasa lalu tidak ada yang dipakai buka, maka berbukalah dengan begitu. Hadis dirawikan oleh imam yang 5, wa rijaluhu thiqah illa annahu turiba illa annahu muttaribun wa qad angkara Malik wa qala Abu Dawud huwa mansukh. Berbagai komentar tentang hadis ini, ya, tidak semuanya sepakat bahwa hadis ini sahih. Imam Malik mengatakan mungkar, Abu Dawud mengatakan mansukh. Apa kesimpulan hadis ini? Yukrahu ifradu yaumis sabti bisyam idza lam yufiq adatan lahu, dimakruhkan menyendirikan Sabtu untuk puasa, ya, karena Sabtu itu lambang dari Yahudi. Wa hadzal hadis, li hadzal hadis, karena hadis ini al-madhkur a'lahu fa in sama yauman qablahu au ba'dahu lam yukrah, kalau dia puasa sebelum dan sesudahnya tidak makruh. Alhasil jangan ada kesan memuliakan hari Sabtu. Ya, seperti ini didikan dari Rasulullah, didikan kita supaya mandiri, jangan niru-niru. Jadi berbagai bentuk niru-niru itu dimakruhkan dalam umat Islam. Seperti kita suruh pelihara jenggot, mencukur kumis, itu karena mereka terbalik, orang Yahudi itu. Sehingga kalau kita ikut mereka, mereka akan menyiar-nyiarkan faham, orang Islam mempunyai pendirian, ikut kita. Ya, kita harus punya pendirian, punya kepribadian. Jadi apa itu namanya? Nasionalisme. Tapi kalau Islam, Islamisme, ya. Nah, yang Islam. Tapi setidaknya beberapa pengamat mengatakan Nabi Muhammad juga mengajarkan nasionalisme. Contohnya, ya Allah,
jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Itu kan negeri dia. Ya, itu satu bentuk nasionalisme. Kalau nasionalisme benar itu nggak masalah. Qala Turmudi, berkata Imam Turmudi rahimahullah, wa ma'na karatahihi wa ma'na karahatihi fi hadza ayakhsa rajul yaum sabti bisyamin. Makna makruh pada hal ini adalah mengkhususkan Sabtu, ya, jadi memuliakan hari itu. Jadi nanti ada kesan Sabtu itu bernilai lebih dari hari lainnya. Li'anal Yahuda tuh dijelaskan, karena orang Yahudi tu'azzim yauma sabti, mereka menghormati hari Sabtu. Jadi sesungguhnya ajaran Yahudi berlaku sampai sekarang, sejak matahari terbit sampai tenggelam tuh nggak boleh cari duit, nggak boleh terlibat dalam dunia sampai sekarang. Maka itu pemerintah meliburkan Sabtu. Dulu kan nggak libur. Nah, kalau Jumat kenapa nggak libur? Karena memang ajaran Islam tidak meliburkan Jumat. Bukan hari Jumat. Liburnya tuh. Perhatikan ayat ini. Faidza qudiyatis shalah. Ketika sholat sudah ditunaikan, fantashiru. Bertebaranlah kalian fil ardi, di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah anugerah Allah. Jadi kita diminta ritualnya saja Jumat itu, ya, hanya sebentar saja. Setelah itu segera bepergian. Jadi ayat ini tidak menyuruh kita libur. Jadi kita nggak usah merasa kurang nyaman itu ya, karena pemerintah tidak meliburkan Jumat. Ya, itu memang ajaran kita begitu. Bangsa Indonesia ini termasuk bangsa yang liburnya banyak. Setidaknya setahun itu ada 15 hari. Ya, semua agama diakomodasi. Paling enggak liburan agama itu setidaknya 2 hari. Berturut-turut, contohnya Idul Fitri, Idul Adha itu sudah 2 kali, sudah 4. Isra Mi'raj, ya, 4 sudah. Isra Mi'raj, Maulid, 1 Muharram, udah 7 tuh. Islamnya udah 7. Jadi sudah mengakomodasi. Jadi seperti yang disampaikan di awal, falsafah negara kita, Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 45. Jiwanya, rohnya Piagam Jakarta. Zahirnya Undang-Undang Dasar 45. Jadi nggak bisa dipisahkan dari itu. Wa amma qaulu Abi Dawud innahu mansukh fala dalil alaih. Adapun pendapat Abu Dawud mengatakan mansukh, maka tidak ada dalil yang menguatkan. Jadi mendistorsi, ya, mengurangi peranan hadis juga tidak boleh. Jadi kalau tidak ada keterangan mansukh, kita ngomong mansukh juga salah. Atau ada keterangan nggak kuat, lalu kita ngomong kuat juga salah. Jadi kita disuruhnya apa? Yang ngomong sebenarnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata Hafidz Ibnu Hajar, wa la yatabayan wajhun naskhi fihi. Tidak ada penjelasan sisi mansukhnya. Ya, kata Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini terkenal sebagai komentator Fathul Bari, ya, Sahih Bukhari. Wa yumkin ayyakuna akhdhuhu min kaunin nabi kana yuhib muwafaqata ahli kitab fi awal amr. Kemungkinan pendapat beliau ini didasarkan pada awal-awal Islam. Rasulullah gembira dengan ahlul kitab sehingga di awal Islam itu diambil. Contohnya kiblat. Sebelumnya kita menghadap Palestina. Ya, Baitul Maqdis itu kan kiblatnya orang Yahudi kan? Kiblatnya orang Yahudi. Mula-mula kita begitu, tapi lama-lama kita tinggalkan. Wasiyamu, mana nih?
Summa fi akhir amri qala khalifuhum. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan tampillah berbeda. Nah, khalifuhum. Bedainlah dengan mereka, jangan sama kita. Ya, jadi kita punya kemandirian, jangan ngikut terus. Nah, kita sudah menetapkan sebagai non-blok sebenarnya, nggak ke kiri, nggak ke barat, nggak ke kiri, nggak ke kanan kita, nggak ke timur, nggak ke barat, non-blok. Sebenarnya itu bagus kalau konsekuen ya, kalau konsisten. Wan nahyu anis saum yuwafiqul halah al-ula. Sehingga larangan tentang puasa ini sesuai dengan zamannya. Nah, itu kata Abu Dawud alasannya. Nah, setelah zaman itu berlalu, setelah Rasulullah melihat meniru Yahudi nggak ada nyamannya, karena mereka ternyata berkhianat, tukang bohong dan sebagainya. Pokoknya banyak sekali kejahatan yang diciptakan oleh mereka. Ya, antara lain riba. Pembuat uang kertas pertama itu diinisiasi oleh Yahudi. Sehingga ada juga uang yang dinamai dinar. Kalau dinar kan dulu bentuknya emas. Tapi sekarang ada satu negara menamai mata uangnya dinar, tapi kertas. Namanya dinar. Kalau nggak salah apa? Saya lupa itu. Dubai apa itu? Jadi namanya dinar. Mata uangnya dinar tapi kertas. Ya, jadi kata beliau begitu. Wasiyamu iyahu yuwafiq halatasania. Sementara memuasainya ya itu melihat kondisi kedua udah nggak sesuai. Wahadi suratun nasakh. Nah, inilah alasan Abu Dawud mengatakan hadis ini sudah dinasakh, sudah tidak berlaku. Yang keempat, idza kana muslim yaqdi fardan aw nadran fala yakrah. Apabila hari Sabtu digunakan oleh seorang muslim untuk mengqadha puasa ya. Contohnya dia punya qadha puasa di bulan Ramadan 3 hari. Nah, hari ketiganya hari Sabtu. Contohnya gitu. Jadi kalau tidak puasa Sabtu nanti datang Ramadan contohnya. Jadi kan nggak ada pilihan, nah, berarti di situ tidak makruh, ya, fala yakrahu, tidak makruh lagi. Nah itulah kesimpulan dari hadis 611. Sekarang siyamu yaumus sabti wa yaumal ahad, di double, Sabtu dan Ahad. An Ummi Salamata, dari Ummi Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, anna Rasulullah aktsara makana yaqur bil ayam yaumus sabti. Sesungguhnya Rasulullah banyak mempuasai hari Sabtu dan hari Ahad. Ya, tadi itu sampaikan Abu Dawud itu di awal momen dalam sejarah Islam beliau suka mengagumi ahlul kitab. Wa kana yaqul innahuma yauma idil musyrikin. Rasulullah berkata, sesungguhnya keduanya 2 hari Id untuk orang musyrik. Wa ana uridu an ukhalifahum, dan aku ingin menyelisih mereka. Ternyata Sabtu dan Ahad itu sering digunakan oleh orang musyrik ya, untuk Id. Ya, jadi dipakai untuk senang-senang, weekend, ya kan? Jadi orang musyrik sering menggunakan hari Sabtu dan Ahad untuk rekreasi. Maka Rasulullah senang puasa di situ supaya beda. Gitu tuh, pada awalnya. Ya, alasan Rasulullah begitu. Kesimpulan. Yukrahu ifradu yaumus sabti wahdahu bisaum. Makruh menyendirikan hari Sabtu berpuasa ya. Li'anal yahuda tu'adzimuhu, karena orang Yahudi mengagungkannya. Wa yukrahu ifradu yaumil ahad bisaum. Begitu juga menyendirikan Ahad untuk puasa dimakruhkan. Li'anna nasara tu'adzibu, giliran orang Nasrani. Kalau Sabtu
Giliran Yahudi, kalau Ahad Nasrani. Lakin la yakrau yaum sabti wal ahad ma'an. Akan tetapi tidak dimakruhkan mempuasai hari Sabtu dan hari Ahad secara bersamaan berdasarkan hadis ini. Jadi kalau kita mengkombinasikan ya Sabtu dan Ahad, kan orang Yahudi Sabtu doang, orang yang Nasrani Minggu doang. Nah sekarang kita Sabtu dan Ahad, berarti nggak niru siapa-siapa kan? Nah itu tidak makruh. Tapi kalau disendirikan itu baru makruh. Yang kedua, rawat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah meriwayatkan kana Rasulullah yasumu minasyari sabta wal ahad wal itsnain. Rasulullah kalau puasa 3 hari, beliau mengambil Sabtu, Ahad dan Senin. Tuh, 3 hari. Kan beliau juga menganjurkan ya sebulan ya ada 3 hari Anda puasa, kan? Sebab Anda dianggap akan berpuasa seluruhnya karena 1 berbanding 10 kan. Nah, itu kalau beliau 3 hari dipilihnya Sabtu, Ahad dan Senin. Tapi orang-orang sudah menetapkan Sabtu dan Ahad hari keluarga katanya. Katanya begitu, karena kita sibuk dengan kerja kan. Jadi Senin sampai Jumat hari kerja. Sabtu buat keluarga. Tuh, makanya guru-guru juga minta liburnya tadinya Jumat, nah dia dialihkan ke Minggu. Tapi yang suruh ngajar saya Minggu. Memang saya nggak punya keluarga gitu. Ya kan? Kenapa saya yang dikorbankan? Karena saya dianggapnya ajaib. Karena ajaib. Sekarang kita bersyukur saudara, MBG sudah mengalir. Makan bergizi gratis. Sudah masuk ke madrasah. Kemarin saya sempat nengok, walaupun sekali lagi guru gigit jari karena nggak dapat porsi ya, tapi ngelihat nggak apa-apa. Saya buka, makanannya cukup baik. Seonggok nasi seperti yang dapat dari biasalah restoran Padang itu kan dionggok segitu. Ada buah jeruk, terus daging ayam serta 1 gorengan. Jadi isinya ada berapa tuh? Nasi, daging ayam, jeruk, sama ada snack tambahan snack. Ya lumayan lah buat makan siang, ganjel perut. Dan anunya bungkusnya cukup bagus kemasannya, pakai stainless yang pernah biasa dibagikan di kereta itu dulu, kereta dulu. Tapi mungkin nanti diambil lagi ya, kalau enggak mah rugi. Stainless bagus bener. Mungkin itu kan warawiri. Kalau mau bagus ya seperti di Mekah tuh, pakai aluminium foil ya. Jadi begitu diberikan masih anget. Oh, pinter bener om. Yang buat orang umrah, orang haji, kan pakai tempat gede itu. Begitu nyampe ke tangan kita anget itu. Pakai aluminium foil. Ya, tapi kita sistemnya buang ya. Di sana itu sampah-sampahnya waduh, kalau di Indonesia mah bisa jadi duit itu. Karena itu aluminium, itu plastiknya masih bagus-bagus di Arab Saudi. Nah itu, ya patut kita acungi jempol lah. Tapi nanti kesananya konsekuen nggak? Takutnya itu pertamanya doang, nanti lama-lama jeruknya hilang. Terus takutnya gitu doang itu, karena kita suka begitu, kumat-kumatan itu. Pertamanya doang bagus gebrakan awal, nanti sudah itu ganti kecil sampai ya nggak hilang. Setahun pertama nantinya, setahun kedua nggak ada. Sukanya begitu, nanti dekat pemilu ada lagi gitu, siluman jadi. Kurang konsekuen. Kalau hemat saya sih, seperti saya diskusi dengan anak-anak, mereka lebih senang ditaruh di rekening mereka. Tapi persoalannya MBG itu diperiksa, yang hadir berapa.
Jadi kan kalau keberadaan siswa kan tetap, contohnya terdaftar 30, tapi yang hadir kan belum tentu. Hari ini bisa saya penuh, hari kedua penuh, ketiga bolong, ada yang 5 nggak datang kan. Nah itu nggak dapat makan, jadi nggak di drop sesuai dengan angka yang ada. Kalau di drop sesuai mah murid nggak datang bisa buat ustadznya kan. Biasanya begitu. Iya. Ya alhamdulillah kita patut syukurilah. Jadi ini supaya perekonomian jalan. Saya melihat memang Menteri Keuangan ini punya pendirian yang bagus. Saya tidak mau negara saya dipermalukan. Kata-kata begini jarang disuarakan oleh pejabat-pejabat kita. Kayak nggak tahu malu gitu. Sepertinya negeri ini nggak punya harga. Tapi dia di mulut dia ada harganya. Setiap aja kerjasama, gua kerjain dulu katanya. Enak aja katanya. Nggak mau, saya dimanapun tidak mau Indonesia dipermalukan. Nah itu satu ungkapan. Yang baru ngomong aja kita lihat. Baru ngomong aja bagus. Ya, jadi ngomong aja jarang ada orang begitu. Ya, patriotisme dan nasionalisme itu saya lihat ada. Bagus, harus banyak orang-orang seperti itu. Ya, contohnya dulu yang perempuan tuh Susi. Walaupun saya nggak suka karena perokok berat, tapi kapal nyuri ikan tenggelamin. Waduh itu, nggak ada ampun. Saya senang tuh yang begitu-begitu. Ya, kita seakan-akan berdaulat gitu kan. Kayaknya kita kok kayak apa diterima, kayak nggak punya ini, nggak punya greget gitu. Kayaknya mau aja apa. Kemarin Menteri Purbaya mengatakan bisa mengatasi itu pengawasan udara katanya. Bayangin, Presiden kalau mau keluar negeri itu harus izin Singapura. Selama ini, jadi dia harus mengetahui mau kemana. Makanya pernah ada yang mengatakan Singapura itu mata-mata Yahudi kan. Tapi Menteri Purbaya mengatakan dia bisa meniadakan protokol itu karena tidak ada aturan tertulis. Ketika dikembangkan, saya kepengen udara kita nggak diawasi. Oh nggak bisa. Dia hanya ngomong begini. Aturannya mana? Nanti pejabat Singapura tuh bingung cari kalau Anda tunjukkan pada saya aturannya. Ternyata nggak ada. Begitu nggak ada, kita kembali kepada asal. Karena ini negara saya, sampai ke langit ke-7 itu saya yang mengawasi. Nggak boleh Anda. Jadi presiden pun kalau mau nyebrang itu dia harus tahu. Bayangin itu. Kan kayak nggak tahu malu kita. Ya, perasaannya gimana coba? Saya sendiri, aduh kok negeri ini kayaknya nggak punya daulat. Nah itu bisa dikembalikan. Ini macam-macam begitulah. Ya. Semacam pejabat begitu itu harus banyak. Ya, alhamdulillah beliau Muslim. Sundanya kental tuh ya. Kayaknya orang Sunda ya. Kalau ngomong kayaknya, iya ngomongnya itu lidahnya lidah Sunda. Nah, itu saya senang. Kalau di mobil suka ngaji ya? Hah? Iya. Ada di militer kayaknya. Angkatan laut tapi ya. Hah? Tapi dia bilang di maritim. Maritim. Dosen UI, prestasinya bagus, punya keberanian dan ahli bela diri. Ahli bela diri. Ngomong ceplos-ceplos. Ah, itu masih begitu. Semoga tetap konsisten. Saya sering melihat pemandangan sempat bangga, tapi nanti kecewa. Ujung-ujungnya dia begitu. Oh, niatnya begitu. Nah, ini mudah-mudahan nggak terjadi. Kita tetap husnudzan. Putra-putra terbaik seperti ini harus jumlahnya banyak. Makanya kita tidak boleh buta politik. Kita harus isi. Agama itu harus bisa menyinari para pemimpin. Harus berani. Ya. Kita jangan surut gitu. Jangan menjauhi politik atau mengharamkan politik, jangan. Justru itu akan memberi peluang orang lain mengisinya. Selama ini kita begitu. Sebab itu hanya wahana saja, sebagai sarana saja, tunggangan. Dulu Imaduddin Abdul Rahim pernah datang ke CRM lagi maju-majunya itu. Pernah ada orang nanya, mana yang baik Pak,
Orang apa undang-undang, kata dia. Orang apa aturan? Dia bilang orang. Itu setelah saya diskusi panjang, teman-teman yang ahli literatur juga mengatakan orang. Yang penting orang. Jadi orang saleh, kalaupun dia hidup, nanti akan dijelaskan di buku ini. Ya, orang saleh itu peranannya nanti akan membuat yang najis menjadi suci, gitu kan? Karena dia punya sibghah, punya pewarna. Yang penting orang tidak akan terpengaruh. Itu bagus ya. Kita lanjut. Sekarang saumul abad ad-dhahr wal wisal. Puasa terus-menerus, gak buka-buka. Ya, kalau istilah kita itu pati geni ya. Pati geni katanya. Gimana puasa pati geni? Disampaikan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, la sama man samal abada. Tidak puasa orang yang puasa selamanya. Jadi dianggap nggak puasa malahnya. Sebab tubuh kita akan kebal. Kan tujuan dari puasa itu memang melanggar kebiasaan. Biasanya makan dihentikan, ya, sehingga pencernaan ini stop. Nah, dengan stop dia akan menghabiskan sisa-sisa, sehat buat kita. Tapi kalau terus-terusan saben hari puasa nggak bagus juga, atau saben hari nggak puasa nggak bagus juga. Jadi harus zigzag. Itu Islam mengajarkan itu zigzag. Puasa terus nggak bagus, nggak puasa terus nggak bagus. Jadi sesekali puasa, ya Islam kan begitu kan, sebulan puasa Ramadan, nah, terus buka sehari buka, setelah buka 6 hari pol tuh, nah, kesana longgar, nanti ketemu Muharram lagi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah puasa, gitu. Kesimpulan, karahiyatu shaumi dahri, makruh mempuasai selamanya, ya. Saben hari. Ini banyak ditampilkan oleh orang-orang yang menganggap sakti dari umat Nabi Muhammad, melebihi nabinya. Ya, yang seperti saya katakan, saya nggak pernah pura-pura menghadapi orang yang begitu. Saya kalau ketemu genderuwo, ketemu Pak, saya ajak pulang aja, saya pelihara. Kan seperti yang kemarin saya cerita. Gimana hukum? Waduh, hukum begituan saya nggak tahu. Masa saya menghukumi sesuatu yang saya nggak tahu? Tapi prinsip saya adalah jujur. Karena berapa banyak orang yang saya periksa nggak jujur. Saya ilmu gituan udah di kantong saya dulu mah. Tuh, kakak saya itu sampai makan beling. Saya nggak mau ikut, beling mah bukan makanan. Ya kan? Kerupuk mah iya, beling dimakan kan, itu menurut logika kan bukan makanan kita, ngapain kita harus makan beling? Istimewanya apa gitu? Makan beling itu istimewanya apa? Menolong orang, berkata baik pada orang itu istimewa, bermanfaat. Kalau kita makan beling istimewanya apa? Manfaatnya apa? Lebih baik makan jeruk, makan apel, itu manfaat buat tubuh kita. Logikanya harus main kita. Sepanjang tidak ada wahyu ya. Kalau ada wahyu siap. Nah, walaupun tidak kita harus tunduk kan begitu. Ini kita diajar manhaj salaf kan begitu. Kalau sepanjang tidak ada wahyu, logika harus main. Tapi kalau ada wahyu siap. Nah, sebab itu di atas rasio namanya. Ya, disebut suprarasional, bukan ir. Kalau ir itu bertentangan, suprarasional. Karena detektor kebenaran itu dua, wahyu dan akal sehat. Wahyu nggak ada, Quran tidak ada, hadis tidak ada, maka akal sehat. Bagaimana menurut akal sehat? Nah, cocok nggak? Seperti tadi itu saya pernah jelaskan gelang. Orang mengatakan gelang ini, ya, contohnya bisa khasiatnya bla 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 gitu. Ada nggak wahyunya? Qurannya tidak ada, hadis tidak ada.
Maka satu-satunya akal sehat, ada nggak hubungannya keberadaan gelang ini dengan tubuh kita? Ada nggak manfaatnya apa gitu? Ya kalau tidak ada berarti bohong, promosi aja. Ya contohnya celana dalam bisa menguatkan alat vital. Ya kan? Nanti jangan-jangan mari mengkerut. Tuh. Ada saudara yang bisa mempengaruhi alat vital cuma dikantongin apa tuh? Kapur barus. Kapur barus. Jadi ceritanya begini, tentang kapur barus saya juga nggak selidik-selidik. Suatu saat ada orang masuk Islam, sudah dewasa. Mantri ya dulu, mantri bukan menteri. Mantri, kan yang tukang sunat tuh mantri. Iya. Itu berapa kali gagal keluar dari ruangan. Pak Mantri apa nih? Ya wong Arab dipotong je, tegang dia bilang gitu kan. Mau dipotong tegang kan susah itu. Jadi kulitnya kan jadi iya nariknya kan susah, jadi wong tegang begitu kan. Iya. Waduh, jadi nunggu kempes dulu. Nah itu dikantongin kapur barus. Kantongin aja katanya. Saya bilang kaitannya apa itu? Katanya membuat lumpuh kapur barus. Memang baunya kan? Nah, boleh jadi ada hubungan. Itu berarti ada hubungan secara akal. Itu benar. Tapi kalau gelang apa-apa gitu, kurang bahar. Ya kan? Makanya dulu orang hamil bawa gunting. Ada nggak tuh petunjuknya? Nggak ada. Kan ada juga buat penjahat yang gede sekalian, gunting besi tuh. Kalau mau kemana-mana dia ditaruh di dalam kan. Takut ada gangguan, keamanan, wah keluarin aja. Awas kamu, ganggu saya. Nah itu benar, senjata. Tapi kalau hubungan magic, apa hubungannya dengan mengusir? Enggak ada. Mengusir mah dengan doa-doa ada juga. Nah itu tuntunan agama kita begitu. Apa kesimpulan dari sini? Karahiyatu saumud dahri. Makruh mempuasai selamanya, ya. Linahi sallallahu alaihi wasallam libni Umar, karena larangan Rasulullah kepada Ibnu Umar. Anizyada an saumi yaumin wa iftari yaumin. Larangan Rasulullah kepada Umar radhiyallahu an, ya. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, paling banyak umat Islam boleh puasa sehari puasa sehari enggak. Itu paling banyak. Jadi enggak boleh bablas. Paling banyak sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak gitu. Itu namanya puasa Nabi Dawud. Ya, paling banyak itu. Wa amarahu bi ayyasuma wa yuftir. Rasulullah menyuruh Umar berpuasa sehari, berbuka sehari. Liqaulila afdal min dzalika. Rasulullah menyatakan tidak ada yang lebih daripada itu. Itu udah maksimal. Walidu'aihi ala man sama al-abada. Walidu'aihi ala man sama man abada. Dan karena doa Rasulullah, ya, Rasulullah mengatakan tidak puasa orang yang puasa selamanya. Yang kedua, alal makna bin nafi anna lam yasulau ajru shaum li mukhalafatihi. Jadi kalaupun berpuasa, orang nekat saben hari puasa, maka dianggap tidak berpuasa. Jadi buat apa? Ya. Jadi persoalannya kenapa kita harus nurut Nabi, ini persoalannya. Ya, kan kita akan taat kalau cocok dengan akal kan? Karena pahala dan dosa itu masuk kategori gaib. Ya kan? Contohnya kita semua tadi sholat tuh. Ganjarannya berapa? Memang dijanjikan dapat ganjaran kan? Tapi angkanya berapa? Flatnya berapa kalau kita terima? Kan gaji kan jelas. Pak Hilman kalau kerja kan ada nego dulu kan? Nanti akhir bulan tak gaji segini. Kan jelas tuh angkanya. Lah kita tadi sholat tuh berapa? Kan tidak bisa. Hanya janji-janji saja kan? Kecuali sholat jenazah. Nah, itu pun
Kalau kita nganter sampai kuburan, 2 kirat. Tuh. 2 kirat. Kirat itu apa ya Rasulullah? Emas segunung Uhud. Anda senang nggak terimanya? Kalau saya mah kurang senang itu. Karena emas segunung Uhud itu di surga. Bukan di dunia. Kalau di dunia mah senang. Sekali aja kasih emas segunung Uhud. Bisa buat modal seumur hidup tuh makan tuh. Dikasih emas gunung Uhud. 7 turunan. Tapi persoalannya saudara, emas ini diberikan di surga. Di mana-mana emas di sana mah. Ya, sama dengan kita diberi kue, nanti tak antar pas Idul Fitri. Kurang senang saya. Karena di Idul Fitri banyak kue. Gitu loh. Ya kan? Jadi artinya udah masuk surga ya udah bagus, walaupun pakai bambu juga nggak masalah. Lesehan. Kita perlu emas itu kan di dunia. Tuh kalau kita cerdas. Jadi janji-janji Rasulullah bisa masuk surga aja udah bagus. Karena surga pasti jaminan akomodasinya udah lengkap. Tajri min tatihimul anhar, mengalir sungai, ya air-air. Nah, kita lanjut. Qala jamaah yajuzu siyamu dahri wa hamil akhbaran nabi alawan hakikatan ma harama sautikal idain wa tasyrik. Sebagian jamaah mengatakan boleh. Rasul yang ngomong nggak boleh, dia ngomong boleh. Berarti Rasul baru ya? Dengan begitu kan? Wong Rasul yang ngomong nggak boleh, dia ngomong boleh itu gimana? Berarti dia Nabi ke-26 ya? Nah ini Anda harus taati. Oh Rasulnya ngomong nggak boleh, dia ngomong boleh. Tuh. Wa qala taifatun bi tahrimi li hadzal hadis. Tapi sebagian lagi mengatakan haram lah wong Rasul yang ngomong begitu. Nah, jadi terjadi perdebatan. Jadi ada sebagian tetap dikutip di sini. Ada sebagian ngomong begitu. Seperti ya itu yang kiai yang berinisiasi pasar itu syubhat. Enggak ketahuan tuh. Barang-barangnya nyolong apa enggak. Sehingga dia tanam sendiri itu beras, nanam padi sendiri, cabai begitu apa. Saya ngomong ke murid saya kan dia cerita ada fenomena begitu. Nggak dia alam saya begitu. Orang begitu nggak dia alam saya bilang. Rasulullah tidak mengajarkan. Sebab dia sudah buruk sangka pada orang pasar. Ya kan? Walaupun pasar ditetapkan sebagai sarang setan, tapi Anda jangan ngomong, hei setan-setan, jangan begitu. Ke pasar ngomong, bisa ditimpuk. Itu buat kita, sebab kita sering kalau di pasar itu kenapa disebut sarang setan, niat dari rumahnya begitu, tapi pulang-pulang beda gitu. Ya. Kita niat dari rumah mau beli A, B, C itu kan benda-benda itu. Begitu pulang loh, kok yang dibeli C, D, G. Aduh, kalian mah keliru di saya. Nah, bukan pasar saja, mall juga sama. Mall itu kan bentuk pasar yang bagus. Makanya disebut supermarket kan, market kan pasar. Sama, banyak setan. Lebih ganas lagi malah. Tapi sebenarnya tempat yang paling murah itu mall. Jadi beralasan kalau istri-istri kita senang ke mall, karena itu paling murah. Ya, masuk berdasarkan jam. Parkirnya itu kalau bawa kendaraan, kalau nggak bawa mah gratis kan. Tempatnya adem, nggak bayar. Bersih, nggak bayar. Kan? Apa yang dia lihat ada. Yang dia lihat ada, ya di sini mallnya kecil aja, kalau cuma yang gede-gede itu semua yang Anda lihat tuh pemandangan-pemandang di luar ada semua di situ, ya kan? Apa pemandangan yang paling baik menurut saudara? Apa pemandangan yang paling bagus? Bukankah Allah menciptakan manusia terbaik dari segala pemandangan? Jadi ngelihat orang tuh yang terbaik. Bener nggak? Lah itu. Ciptaan Allah yang terbaik itu apa? Orang. Jadi
Di mall itu kebanyakan orang datang melihat orang, bukan melihat barang. Ya kan? Apalagi ada siaran RT RW memberitahu, hari ini akan ada pemadaman listrik. Itu udah jelas di rumah panas. Dia pada ke mall jadinya. Gratis. Saya pikir-pikir begitu. Jadi kalau Anda menentukan destinasi ke pantai, kesananya berapa? Masuknya berapa? Hasilnya apa? Tetap aja yang dilihat orang di sana. Puanasnya bukan main. Sebenarnya, cuma jangan jadi contoh mall sini. Mall yang tempatnya gede-gede. Nah, sini mah kecil. Ya, memang begitu. Nah, itulah kajian untuk fiqhu bulughul maram. Wallahu a'lam bishawab. Ini masuk Ramadan soalnya. Bab selanjutnya. Sekarang fiqhu tataruf. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin qad yajuzul i'ana ala maksiat la li kauniha maksiat bal li kauniha wasilatun ila tahsilil maslahatir rah kama tubadul amwal fi fadil usra wal ahral li muslimin min aidi kafara wal fajara. Akan tetapi menolong maksiat ya dalam kondisi tertentu bisa dibenarkan. Menolong maksiat kan maksiat kan enggak boleh. Menolong maksiat dalam momen tertentu dibenarkan. Mana tuh momennya? Tubadul amwal fi waidil asra li ahli muslimin. Contohnya kita menyogok ya, menyuap petugas supaya orang Islam itu dibebaskan. Contohnya kita ada di negeri kafir. Ya coba Palestina dengan Israel lah contohnya ini. Nah, orang Palestina ditahan ya, hanya akan dibebaskan kalau dia memberikan sejumlah uang. Nah, kan kita itu menyogok, nggak boleh kan? Nah, tapi dengan dibebaskan dia nggak disiksa. Nah itu salah satu bentuk menolong maksiat boleh, karena ada kemaslahatan. Ya, jadi dengan kita memberi uang kepada petugas Israel, teman kita yang lagi ditahan dibebaskan. Sebab dia disiksa di sananya. Nah, kita berikan uang. Menyogok kan nggak boleh. Contohnya itu. Ya, ada. Wa kadzalika walayatul madzalim takhtalif bi ikhtilafi rutabiha fil mafasid. Wal wilayatu alal qatli wal qat'i wasul bi ghairi haqqil akbah minal wilayah ala darbi bi ghairi haqq. Demikianlah pemerintah yang zalim. Berbeda-beda tingkatan kemaksiatannya. Jadi tingkatan kemaksiatan di tangan pemerintah yang tidak adil itu beda-beda. Ya. Maka penguasa yang melakukan pembunuhan, potong tangan, penyaliban tanpa hak adalah lebih buruk dibanding hanya melakukan pemukulan. Tuh, ngerti nggak? Jadi membunuh, memotong tangan itu kan sesuai dengan syariat, ya kan? Tapi dia potong tangannya itu semaunya. Ya, tanpa ada alasan yang dibenarkan, pokoknya nggak sesuai dengan dia anggap mencuri, potong tangannya. Dibandingkan dengan daerah lain yang tidak melakukan pemotongan tangan, tapi adil. Ya, ini jauh lebih bagus kondisi orang yang tidak motong tangan. Jadi pelaksanaan syariat yang ngawur itu tidak lebih baik, maksudnya gitu. Ya, melaksanakan syariat tapi ngawur gitu loh. Benar atau salah, ya, ukurannya adalah benci atau suka. Setiap orang yang dia benci, dia sudutkan. Itu tidak boleh. Seperti saya dengar juga orang Indonesia, kalau dia menjadi tersangka, terutama tindak pidana, itu diburu oleh orang Arab. Giliran orang Arab berbuat menganiaya orang Indonesia, maka mereka saling melindungi. Ya kan, pemerintahnya memang adil, tapi rakyatnya melakukan begitu tidak baik. Ya. Wa kadzalika wilayatal alal mauqusi
wa asbil amwal wa tadmil humuri wal abda. Demikian juga dengan pajak, mengambil harta dengan paksa, mengangkut minuman keras dan memperdagangkannya. Wa kadzalika i'anatu ala ismi wa udwan wa fusuq wa isyan. Demikian menolong perbuatan dosa, permusuhan, kefasikan dan kemaksiatan, kadang dibolehkan menolong perbuatan dosa. Tuh, bukan karena keadaannya sebagai kemaksiatan, akan tetapi dari segi keadaannya sebagai wasilah. Contohnya begini, di zaman Ibnu Taimiyah ada sahabatnya mendapati musuh lagi nenggak khamr, lagi pesta mereka. Nah, lalu dia tergerak untuk menghabisi itu, ya, dibuang, dilarang. Oleh Ibnu Taimiyah dilarang, jangan. Kalau mereka sadar, mereka akan menganiaya. Tuh, biarin aja dia mabok. Jadi dengan dia mabuk, setidaknya orang yang dianiaya diistirahatkan, ya, bebas dari tangan-tangan mereka. Nah ini, ya, itu salah satu bentuk. Jadi kita harus tahu keadaannya. Walahu amsilatun minha mayubadal fi iftikai asar fa innahu haram ala akhdhihi mubahun lil badihi. Beberapa contoh terkait dengannya adalah seperti membayar uang tebusan untuk membebaskan tawanan. Jadi tawanan ini lagi disiksa, ya, kita kasih duit tuh si yang nyiksa itu, ya, begitu kita kasih duit dia bebasin, kan menyuap ini tidak boleh kan? Tapi menolong orang, ya, dengan kita beri, kita suap, petugas ini membebaskan teman kita yang lagi disiksa. Nah itu membantu kemaksiatan tapi untuk kemaslahatan. Itu contohnya, ya. Wa minha ayyurida zulma qabla insan musadaratan ala malihi wa yaghlibu ala dhani anna yaqtalahu illam yandafi'. Contohnya begini, salah satunya begini. Orang junub itu kan tidak boleh tinggal di masjid. Ya kan? Suatu saat dia kepepet, lagi junub, bawa duit, dikejar-kejar begal. Nggak ada tempat yang aman kecuali bersembunyi di masjid. Contohnya gitu. Padahal dia junub, tidak boleh hukumnya. Tapi karena membela harta, jadi boleh. Ya, tidak ada tempat yang aman, dia lari dikejar-kejar begal. Satu-satunya tempat berlindung masjid. Tapi dia lagi kondisi junub. Nah, itu boleh hukumnya. Karena dia membela harta. Ya, jadi menyelamatkan harta itu sampai dibenarkan membiarkan dirinya masuk ke masjid dengan junub. Karena junub ini urusannya dengan Allah. Ya, gitu tuh. Ada hal lain, contohnya kita menghadap pantai, mau sholat menghadap pantai. Tiba-tiba dari jauh kita lihat orang kelelep. Kita mampu menolongnya karena kita bisa renang. Lalu kita tinggalkan sholat yang tinggal takbir. Mau takbir begini, astagfirullah. Kita harus dahulukan itu. Walaupun dengan menolong menyita waktu sampai waktunya habis. Walaupun kita tahu bakalnya lama ini. Waduh, udah pepet. Tetap kita dianjurkan menolong kemanusiaan dulu. Nah itu contohnya. Kan sholatnya kan maksiat berarti. Nah, tidak tepat waktu kan? Nah, padahal dalam keadaan sadar. Tapi demi kemaslahatan. Itu salah satunya. Wa minha ay yakraha imra'atan ala zina wa la yatrukuha ila bi iftida. Begitu juga ada orang yang dipaksa berbuat zina. Ya, ada naudzubillah, ada orang yang mau memaksa zina. Contohnya preman lah katakan. Ya. Kalau kita dihadapkan pada keadaan teman kita mau dipaksa, diperkosa. Nah, kita punya duit, nih tenang. Ya, nih, Bapak silakan buat pesta-pesta aja, jangan ganggu teman saya. Nah, itu kan jadi dia disongkok kan. Tapi dengan disongkok teman kita tidak diganggu. Nah, itu bagusnya begitu malah. Bagusnya kalau kita tahu dengan uang ini kita akan selamat, nah itu bagus. Padahal ini nyogok, nggak boleh. Contohnya itu ya. Wa yasamu dzalika inda imkanihi. Walaisa hadza ala tahqiq muawatan ala ismi, tapi niat semua ini bukan untuk menolong kemaksiatan, niatnya bukan.
menyelamatkan tujuannya. Ya. Menyelamatkan tapi caranya sementara tidak ada. Darurat kecuali dengan begitu. Wa inna ma huwa i'anatun ala daril mafasid, karena ini termasuk menolong menghindari mafsadat, menghindari kecelakaan. Fakanatil muawana ala ismi wal udwan wal fusuq wal isyan fiha taba'an la maksudan. Jadi menjadi tabi' bukan tujuan, karena tujuannya bukan untuk nyogok, tapi tujuannya untuk menyelamatkan. Nah, begitu juga kondisi di Indonesia gitu. Ya. Kita harus menjalankan syariat. Tapi kalau kita egois, memaksa, maka Indonesia akan terbelah. Apalagi sekarang, kalau kita memaksakan, bukan lagi kita berhadapan dengan orang Nasrani, tapi berhadapan dengan orang Islam sendiri. Berhadapan dengan orang Islam sendiri. Saya teringat beberapa puluh tahun yang lalu, setelah Banten dinyatakan terpisah dari Jawa Barat. Itu dihadiri oleh Dandim, ya, pimpinannya itu ya. Oleh Dandim, terus di atas lagi apa tuh? Ya, dan Rem ikut hadir untuk meminta suara, beberapa suara dari orang Banten menginginkan Banten ini menjalankan syariat. Saya ikut hadir tuh, dipanggil tuh tokoh-tokoh. Jadi terpaksa kita harus veto. Jadi harus diminta suaranya. Ternyata yang didapat suaranya, yang setuju itu cuma 30%. Ya, dengan 30% ini kalau kita paksakan aja, maka siapa yang akan menghalanginya? 70%. Yang 70% itu, 70% ini orang Islam. Bukan orang kafir, bukan. Ya kalau orang kafir ditanya mau apa enggak, ya pasti enggak mau lah. Ya kan? Jadi kita, kalau kita paksakan, maka musuh kita bukan lagi non-muslim, tapi akan terjadi perang saudara. Oh, begitu maksudnya. Ya, kita akan terjadi perang saudara. Jadi Rasulullah untuk menghindari perang saudara, beliau memisahkan diri ke Madinah. Jadi jelas, siapa yang setuju ikut saya, hijrah kan? Yang nggak setuju kamu di situ. Tapi nanti kalau salah senjata, salah bunuh, jangan nempuin kita, ya, gitu kan? Ada ayatnya tuh. Nah, kita beda, kita masih bertetangga. Jadi kalau kita paksain, yang kita bunuh tetangga kita sendiri. Itu yang menyebabkan orang-orang berpikir ulang. Apakah niat Anda menegakkan syariat ini tidak akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar maksudnya. Memang itu kan maslahat, ya, menjalankan syariat itu perintah Allah, betul. Tapi kalau dipaksa, kita paksakan, ya, apa enggak timbul mafsadat lebih besar? Buktinya itu angka-angka tidak menunjukkan setuju. Ya, ketika di voting ternyata di bawah 50% yang setuju, maka tidak jadi ini. Contohnya, kalaupun itu terjadi, katakanlah kayak Aceh, pemerintah Republik tidak akan membenarkan pidana dijalankan. Seperti di Aceh kan, mencuri kan tetap aja di penjara, nggak dipotong tangan. Termasuk gubernurnya kan pernah kan, ketika korupsi tidak dipotong tangan. Iya, tetap di penjara. Tuh, kalau menurut mereka harus dipotong tangan. Terus paling-paling ya pacaran, mabok, nggak pakai jilbab tuh cuma cambuk doang. Yang berlaku begitu. Apa itu sesuai? Ya. Jadi artinya kalau Banten memaksakan diri minta restu ke pusat dan diizinkan, ya akan begitu paling tinggi. Dan itu pun setelah ada DOM, ya kan? Daerah operasi militer. Apakah Banten akan mengalami begitu? Jadi Aceh diizinkan itu setelah DOM. Kita dalam kondisi tidak DOM begini minta, apa ya dikabulkan? Ya dengan baik-baik itu, apa ya bakal dikabulkan? Kan mereka begitu tuh karena sudah terlalu lama itu, korbannya sudah terbanyak. Sudahlah kita sudahi aja. Gitu kan?
Ini dalam rangka persaudaraan. Begitu juga seperti yang dikemukakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ketika beliau ingin mengajukan putrinya sebagai pengganti karena nggak punya anak laki-laki. Republik menolak. Republik menolak. Dia kan ngeluh, gimana sih kayak katanya saya harus ngikuti tidak pilih-pilih kelamin katanya. Laki perempuan sama aja di depan hukum katanya. Begitu kan hukum Indonesia. Giliran saya mengajukan begini kok pada keberatan. Dia ngeluh kan. Kan persoalan Sri Sultan ini sekarang nggak punya anak laki-laki. Ya, dalam undang-undang mereka pengganti raja itu harus laki-laki. Dia nggak punya anak laki-laki. Jadi dia berusaha supaya kerajaan ini tidak menjadi republik beneran. Jadi istimewanya nih, ya keturunannya terus melanjutkan adanya anak perempuan. Nah gara-gara dia juga sih menolak poligami. Kan bapaknya poligami. Dia ngomong sendiri, kenapa Anda menolak? Karena nggak sesuai kata dia. Saya revisi. Tuh, dia bilang gitu lah. Gara-gara udah tahu laki-laki cari sendiri, kenapa perempuan apa? Supaya laki-laki gitu kan? Tapi khawatir, coba-coba punya kedua, ketiga tetap aja wadon mah. Siapa yang bisa menjamin punya istri baru anaknya laki-laki? Kan susah kan? Nah, nanti punya istri mejojong tetap aja perempuan malah jadi ribut nanti. Ya kan? Nah, demikianlah hadirin. Jadi apa yang saya kemukakan ini adalah alasan-alasan kita sementara menerima keikhlasan, kan? Tapi kita tidak boleh puas dengan kondisi republik. Nah, itu benar itu. Kita tidak boleh menganggap ini final. Ya kan? Seperti saya dulu kalau melihat sejarah saya digiring ke Kodim gara-gara menganggap Indonesia ini tidak final. Jadi menurut kamu undang-undang dasar bisa dirubah? Iya, bisa. Ditangkap saya. Beberapa puluh tahun kemudian wakil rakyat sendiri yang merubah amandemen. Jadi undang-undang dasar 45 menurut kamu bisa dirubah? Bisa. Karena buatan manusia. Saya dasarnya karena buatan manusia. Hanya Allah dan Rasul yang tidak bisa dirubah. Kan benar tuh. Saya digiring ke sono. Ya, filenya itu dianggap KKPP. File saya. Apa KKPP? Kelompok kecil penentang Pancasila. Saya dianggapnya begitu. Diawasin terus. Karena saya menganggap Pancasila buatan manusia, maka bisa berubah karena manusia. Yang bisa merubah Quran dan hadis adalah Allah sendiri, gitu kan? Tapi Allah menetapkan tidak merubah, kan gitu kan? Nah, kalau manusia, ini manusia kan berubah-ubah karena bukan satu. Kalau Allah kan satu. Bisa berubah. Karena itu ditandaskan oleh undang-undang dasar sendiri. Untuk merubah undang-undang dibutuhkan 2/3. Kan undang-undang sendiri ngomong begitu. Tapi kamu menentang ini katanya. Iya kan? Beberapa puluh tahun kemudian wakil rakyat yang merubah. Nggak dihukum lagi. Ketika Pancasila mau diundang, diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan, itu pimpinannya sendiri yang ngomong. Tapi nggak jadi kan? Nah itu. Jadi kalau mereka yang ngomong mah nggak masalah. Saya yang ngomong baru kena. Demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah, akhir dari kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita dicerahkan hidupnya, dimudahkan, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.